Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigit, NIM 054512586586 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Daerah Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 mata kuliah struktur data. Untuk tugas 3 kali ini kita diminta untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Kemudian soal yang nomor 2 kita diminta untuk membuat algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java juga. Jadi kita akan melakukan pencarian pada graf dengan DFS dan BFS. Sebelumnya saya mau jelaskan apa itu DFS dan BFS. Ini saya sudah siapkan konsep Depth First Search. DFS adalah DFS menjelajah graf secara mendalam hingga ke node paling jauh menggunakan stack atau rekursi. Urutan eksplorasi, ambil jalur sedalam mungkin, baru kembali backtrack. Pada struktur program Java, DFS ini menggunakan hashmap untuk menyimpan adjacency list, menggunakan set visited untuk menandai node yang sudah dikunjungi. Ada contoh proses DFS, contoh A1 terhubung ke A2 dan A3. Jika mencari A7, DFS akan menjelajah jalur sampai menemukan tujuan. Contoh A1 ke A2, A4 ke 7 baru ditemukan. Jadi masuk ke dalam dikunjung terus. Oke, langsung saja kita ke program Java-nya. Di sini saya sudah siapkan source code-nya untuk DFS. Pertama kita buat public class DFS dulu. Saya buat public class DFS. Di sini saya membuat memakai node atau hubungan ada 8 node sesuai perintah pada tugas tadi. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan di sini yang ada saling berhubungan adalah A1 dengan A2 dan A3, A2 dengan A4 dan A5, A3 dengan A6 dan A7, A4 dengan A8, sedangkan A5, 6, 7 tidak memiliki cabang. Perintah selanjutnya adalah kita start titik awal nanti pencarian di A1 dan target pencarian dari adalah A8. Ini set string bisa untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi. Ini boolean found untuk memulai DFS-nya pencarian. Nanti untuk menampilkan hasil yang ditemukan. Terus selanjutnya adalah fungsi rekursifnya. Ini fungsi rekursifnya. Ini untuk tampilkan node yang sedang dikunjungi. Nanti tambah lagi untuk menandai node yang sudah dikunjungi. Ini adalah fungsi jika target sudah ditemukan. Terus menjelajahi tetangga-tetangga node for string tangga grab node, hanya tetangga yang belum dikunjungi ini yang if sampai dengan dikunjungi semua. Jika target tidak ditemukan maka akan kembali lagi mencari. Oke, ini untuk fungsi DFS-nya. Berikutnya adalah
saya jelaskan ke fungsi BFS-nya. BFS adalah breadth-first search. BFS menjelajah graf secara melebar, lebar per lebar menggunakan view untuk eksplorasi baris per baris. Contoh proses BFS adalah A1 terhubung A2 dan A3. Jika mencari A7, BFS mengecek level demi level. Urutannya contoh A1, A2, A3, A4, A5 ditemukan. Langsung saja kita ke program Java-nya. Di sini sudah saya buatkan kelas sendiri BFS, public class BFS, sama ini adalah node yang digunakan nanti sama seperti node yang saya gunakan di DFS tadi, karena nanti saya akan mencarikan jadi satu, menjalankannya menjadi satu di kelas main. Nanti saya buatkan program untuk menjalankan bersamaan. Sama ini menu untuk menjalankan BFS-nya. Kita nanti targetnya sama, target dari start A1 ke yang dicari adalah A8. Ini string read untuk mencari untuk BFS-nya. Set string visit head ini untuk menyimpan node yang telah dikunjungi. Add memasukkan node awal, visit head tandai yang sudah dikunjungi. While QNP selama GUI tidak kosong, ambil elemen pertama. Ini selanjutnya jika target ditemukan maka akan cetak hasilnya. Masukkan seluruh tetangga ini untuk mencari semua tetangga yang belum dikunjungi. Jika selesai ditemukan target maka hasil akan dicetak. Ini untuk mencetaknya saya kemarin menyiapkan untuk kelas main ini. Kelas main di sini saya untuk menjalankan DFS-nya dan menjalankan BFS-nya secara bersama. Langsung saja kita run untuk program ini. Nah, di sini hasilnya untuk DFS ternyata yang dikunjungi hanya mengunjungi A1, A2, A4 dan A8 sudah ditemukan, hanya 4 tingkat nih. Hasil pencarian DFS lebih ditemukan. Untuk BFS-nya lebih melebar dari mencari dari mengunjungi A1, A2, A3, A4, A5, 1, A2, A3, A4, A5, A7, A8 baru ditemukan. Ini hasilnya ketika kita jalankan. Untuk penjelasannya, perbandingan DFS dan BFS-nya. DFS lebih dalam dahulu, cocok untuk eksplorasi yang mendalam. Sedangkan BFS lebih melebar, cocok untuk jalur yang terpendek. Perbedaannya, DFS memakai stack, BFS memakai queue. Oke, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang tugas 3 ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.